Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Oke, teman-teman, tahu kan semua yang namanya ayat Al-Kursi, Ayatul Kursi? Tahu kan siapa sih yang nggak tahu ayat kursi? Itu tuh ayat yang sering kita baca sebelum tidur. Kalau ada meruqyah yang kerasukan setan, sering membaca ayat kursi. Atau yang sering selesai sholat sering membaca ayat kursi, karena Rasulullah SAW pernah bersabda tentang ayat kursi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi, tahu kan ayat kursi yang mana? Allahu la ilaha illa dan seterusnya. Membaca bukan surah loh, tapi ayat. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat wajib, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalanginya, min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga, kecuali illal maut, kecuali kematian. Jadi kita memahami hadis ini bahwa ya kita akan masuk surga, itulah. Tapi ada kisah menarik tentang ayat kursi ini. Kisah menarik ini tentang kisah ini, ayat kursi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa sih Abu Hurairah itu? Abu Hurairah itu dipanggil Abu Hurairah, Abu Bapak Anak Kucing, karena beliau suka sekali dengan kucing, anak kucing. Jadi beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tidak masuk Islam di awal Islam, enggak. Dia masuk Islam itu di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Tetapi dia meriwayatkan, dia adalah salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Dia meriwayatkan kira-kira 5.000 lebih hadis. Bayangkan, dia masuk di akhir hayat Rasulullah SAW dan meriwayatkan 5.000 lebih hadis. Ya, itulah. Ini hadis hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena dia sebagai bukan pelaku sih, sebagai dia sebagai yang menceritakan kisah tersebut. Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa saya pernah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga di Baitul Mal, menjaga harta muslimin, menjaga zakat fitri. Saya pernah disuruh oleh Rasulullah SAW menjaga di sana. Dan malam tiba, datang seseorang, dan saya mendapati seseorang datang untuk mencuri zakat pada malam hari itu. Saya menemuinya, mendapatkan dia mencuri, mengambil barang, mencuri. Saya menangkapnya. Saya mengatakan kepada laki-laki tersebut, saya akan membawamu kepada Rasulullah. Saya akan membawamu kepada Rasul dan melaporkan bahwa kamu telah mau mencuri harta kaum muslimin. Tetapi dengan merengek-rengek laki-laki tersebut, jangan ya Abu Hurairah, jangan. Saya mempunyai keluarga yang miskin, jika saya ditangkap jadi keluarga aku gimana? Kayak begitu. Terus Abu Hurairah merasa iba. Abu Hurairah melepaskannya. Terus di pagi hari Abu Hurairah bertemu sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, bagaimana tawananmu pencuri yang kamu dapat semalam? Abu Hurairah kaget. Padahal Abu Hurairah belum menceritakan kepada Rasulullah tentang kejadian semalam. Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, saya melepaskannya karena dia seorang miskin, banyak keluargaan, jadi saya melepaskannya. Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, malam nanti dia akan datang kembali. Terus pada malam harinya Abu Hurairah kembali menjaga zakat mal, dan Abu Hurairah melihat laki-laki tersebut ingin mencuri. Abu Hurairah menangkapnya dan berkata, saya akan melapor kamu kepada Rasulullah. Jelas, saya akan melapor kamu, menangkap. Tapi laki-laki tersebut merengek lagi, mengatakan, jangan, saya mempunyai keluarga, banyak miskin anak. Jadi kalau saya ditangkap, terus anak-anakku dan keluarga aku nanti, nenek-nenekku nanti, dia makan apa? Kayak gitu kata-kata si pencuri tersebut. Terus Abu Hurairah kembali kasihan,
dengan kelakuan dengan perkataan laki-laki tersebut. Akhirnya laki-laki tersebut dilepaskan. Terus besok harinya Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Gimana Abu Hurairah? Gimana tawananmu semalam pencuri yang kamu tangkap?" Terus Abu Hurairah menceritakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah dia bla 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 bla, aku kasihan kepada dia jadi aku melepaskannya. Terus Rasul mengatakan nanti malam dia akan datang lagi. Rasul mengatakan tersebut. Terus malam yang ketiga Abu Hurairah menjaga dan melihat, sudah menjaga dan mewanti-wanti bahwa dia akan datang. Malam ketiga laki-laki tersebut datang untuk mencuri, dan Abu Hurairah menangkapnya dan berkata Abu Hurairah kepada laki-laki tersebut, "Sudah, tidak ada alasan lagi. Saya akan benar-benar akan membawamu ke depan Rasulullah SAW. Sudah tidak ada lagi alasan." Ketika dia menyeretnya laki-laki tersebut, laki-laki itu berkata, "Jangan, please dia please banget. Jangan." Abu Hurairah mengatakan, tidak ada lagi ampun kepadamu. Saya sudah melepaskanmu karena alasan 2 kali tapi kamu tetap melakukannya. Sudah. Dan orang laki-laki mengatakan, kalau gitu begini saja. Membuat kesepakatan kepada Abu Hurairah. Begini saja. Saya akan mengajarkanmu suatu ayat di dalam Al-Quran, dan jika kamu membacanya maka tidak ada setan jin yang akan mendekatimu. Jika kamu membacanya ayat tersebut, tidak ada setan jin yang akan mendekatimu. Wah, Abu Hurairah kaget. Wah, apakah itu? Apakah? Orang ini berkata, baca ayat kursi. Oh, ayat kursi, tercengang ayat kursi. Ketika Abu Hurairah tercengang tentang perkataan orang tersebut, kok bisa ayat kursi kan? Ayat kursi dan padahal di Al-Quran itu banyak ayat dan banyak surah. Kok bisa ayat kursi? Sementara Abu Hurairah tercengang, laki-laki tersebut kabur. Ketika laki-laki tersebut kabur, Abu Hurairah mencarinya. Ternyata laki-laki tersebut sudah nggak ada. Oke, pagi harinya Abu Hurairah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya semalam, betul kata engkau, semalam aku mendapatkannya lagi, dia ingin mencuri. Tetapi pas saya menangkapnya, dia mengatakan kepada aku bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran dan jika aku membacanya maka aku akan terhindar dari setan dan jin. Kata Rasulullah SAW, benar, itu adalah ayat kursi. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, apakah kamu mengetahui siapa laki-laki semalam tersebut? Abu Hurairah menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, dia adalah setan. Dia benar tapi dia tetap orang yang bohong. Rasulullah mengatakan tersebut, memang dia benar tentang ayat tersebut tapi dia tetap pembohong. Rasulullah mengatakan hal tersebut. Ini hadis diriwayatkan Abu Hurairah, riwayat Muslim. Oke, sekian. Itulah asal mulanya mengapa ayat kursi menjadi ayat yang selalu dibaca ketika meruqyah sebelum tidur. Tetapi ada tadi hadis sebelum saya membacakan kisah tersebut, ada satu hadis yang sangat menakjubkan. Saya ulang lagi hadisnya, yaitu man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat maktubah, sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Oke, sekian. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kisah kita dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.